لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Yang ketiga, makana ala aitihim minal futuhatil wasiatil azimati. Adanya futuhat yang sangat besar dan agung yang dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma, meskipun masa pemerintahannya hanya 2 tahun sekian bulan, bisa merebut beberapa wilayah kekuasaan kemaharajaan Persia dan beberapa wilayah kekaisaran Romawi. Futuhat ini berada di dalam puncaknya ketika Islam dipimpin oleh orang yang pertama kali menyandang gelar Amirul Mukminin. Siapa itu? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan ditambah meskipun tidak terlalu luas pada masa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Pada masa Ali bin Abi Thalib, ini tolong orang-orang Syiah didengarkan. Kalau mereka mengagung-agungkan Ali di atas Abu Bakar, Umar dan Utsman, pada masa Ali itu tidak ada futuhat sama sekali. Waktu pemerintahannya yang sekitar 5 tahun itu habis untuk perang Jamal dan habis untuk perang Siffin dan habis untuk memerangi orang-orang Khawarij. Pada masa Umar, saya ulang-ulang, betul-betul sampai sering saya lontarkan dengan suatu peribahasa yang pernah kita pelajari ketika kita di SD atau mungkin SMP gitu ya. Gajah berperang dengan gajah, pelanduk mati di tengah. Saya tidak menggambarkan Islam itu seperti pelanduk ya, tapi peribahasa itu ternyata secara totalitas itu dibantah oleh sejarah Islam. Peribahasa itu loh, sekali lagi saya tidak mengibaratkan Islam dengan pelanduk. Gajah berperang dengan gajah, pelanduk menguasai 2 gajah. Sampai hari ini peristiwa itu belum terulang. Mudah-mudahan terulang. Mudah-mudahan terulang. Sekarang Amerika sudah rukun dengan Rusia. Ya rodo pinggit sidik karena masalah Ukraina itu sesaat sajalah. Tapi untuk permasalahan yang berhubungan dengan Islam, apalagi Islam itu Islam fundamental, belum semua orang Islam mengaku itu khilafah. Belum semua orang Islam mengatakan, oh itu khilafah. Bahkan negara-negara Timur Tengah semuanya membela Amerika. Itu gerakan itu hanya terjadi di sebagian wilayah Irak bagian utara dan sebagian wilayah Syria bagian selatan bergabung dalam sebuah. Wah, itu orang Barat sudah kepoyoh-poyoh semua, terbaul-baul itu.
Apakah itu akan terulang lagi? Bukan dalam kesempatan ini kita mengkaji itu. Tetapi yang jelas pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, terlebih lagi Umar, dilanjutkan Utsman, dan tidak melibatkan Ali, itu terjadi yang di sini disebut dengan al-futuhat. Sering sejarah mencatat al-futuhat itu dengan ekspansionis. Dari pengertian futuhat itu jelas bisa dibedakan dengan kata-kata ekspansionis. Kalau ekspansi itu penjajahan, menguasai satu wilayah, menguasai satu negara, menguras semua kekayaannya, membodohkan bangsanya, sehingga 350 tahun bangsa Indonesia ya pelentas pelentus. Enggak pelentas pelentus ya. Ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Cut Nyak Din, ada Teuku Umar, ada Hasanuddin Banten, ada Hasanuddin Makassar, ada Antasari, ada Patimura, ada Sisingamangaraja. Itu semuanya Islam. Itu semuanya Islam. Mana mungkin ada warga negara penduduk setempat yang Islam patuh kepada kolonialis Belanda yang Kristen. Semuanya Islam. Ya nanti setelah kemerdekaan nanti ada I Gusti Ngurah Rai, ada di Sulawesi Selatan itu siapa? Ayo Pak Guru ya. Ada beberapa orang yang tampil dari golongan Kristen melawan Belanda. Siapa? Ngarepe W, ayo double zu. Walter Mungin Siti. Ayo perempuan. Ayo. Wah, eksistensi sebagai guru masih bisa bertahan. Christina Marta Tiahu. Tapi perang kemerdekaan sebelum kemerdekaan itu semuanya. Dan ini ekspansionis. Dan ini penjajahan. Sementara Islam itu sebutannya futuhat, al-fathu. Secara istilahi diartikan dengan kemenangan. Tetapi lebih jauh lagi membuka hati mereka yang masih syirik, yang masih menyembah batu, yang masih mengatakan Tuhan punya anak, yang masih bergelimang dengan takhayul dan khurafat, dibuka hati mereka menjadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.